Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. In this occasion, I will explain to you about materials. Okay, what material is that? Okay, let's see to the picture first. Okay, so next I will give to you and then explain to you about these materials. Okay, well, everyone. Okay, I have a picture here. Okay, you can see there are two pictures. Okay. Faiz Ganda took the Ice Bucket Challenge, and the next, second sentence, Chris Aquino took the Ice Bucket Challenge. Okay, there are two sentences here. Okay, when we combine the two sentences above, okay, let's see. Okay, both Faiz Ganda and Chris Aquino took Ice Bucket Challenge. Okay. Kita lihat dulu ya nak ya. Oke, untuk kalimatnya dulu. Nanti di kemudian Miss akan jelaskan terkait dengan penjelasannya. Oke, berarti yang digarisbawahi adalah both dan and ya. Di sini ada kata both, kemudian ada kata and. Itu namanya apa? What is that? Kita akan bahas di kemudian. Kemudian di sini ada Faiz Ganda dan juga ada Chris Aquino, itu yang merupakan di dalam part of speech sebagai kata benda karena termasuk nama orang. Oke, kita lihat ke gambar yang kedua. Oke, di sini ada gambar anjing ya kan? Kemudian ada tanda tanya and then happy or excited. Oke, in the picture the cute dogs are happy. Oke. That is the first sentence. Itu adalah kalimat yang pertama. Okay, let's see to the second sentence. In the picture, the cute dogs are excited. Okay, kalimat yang kedua adalah cute dogs. Okay, anjing yang manis ini excited. Okay, di sana sudah diberikan tanda gitu ya. Ada happy dan ada kata excited. Okay, when we want to combine the two sentences above, bagaimana jadinya? Kita lihat di sini, ya kan? In the picture, the cute dogs are either happy or excited, gitu ya. Berarti kalau tadi di gambar yang pertama kita menggunakannya both and, kemudian di sini kita menggunakannya either dan juga or, ya. Kemudian di sini juga ada kata happy dan ada kata excited. Oke, silakan Ananda semuanya tebak kita kira-kira mau bahas tentang apa. Oke, bisa akan tunjukkan lagi gambar yang selanjutnya. Oke, nah di sini ada gambar seorang guru, kemudian ada boring, ada self-centered. Oke, kita lihat kalimat yang pertama ya nak ya. A good teacher is not boring. Oke, and then a good teacher is not self-centered. Di sini sudah diberi tanda ada kata boring dan ada kata self-center. Ketika kita mau menggabungkan kedua kalimat itu, ya bagaimana jadinya? Oke, let's see. A good teacher is neither. Di sini ada kata neither. Kalau tadi kita menggunakan either dan juga di sini kita ada pasangannya nor. Ya, oke. Kemudian selanjutnya ada kalimat seperti ini. Nah, tadi sudah menggunakan both and, kemudian sudah menggunakan either, kemudian ada menggunakan neither juga, kemudian di sini kita akan menggunakan not only but also, pasangannya, tidak boleh yang lain. Not only pasangannya adalah but also. Oke, let's see to the first sentence. English is an interesting subject. Oke, kemudian kalimat yang kedua, English offers various opportunities in the world. Oke, if you want to combine the two sentences above, let's see. Not only is English an interesting subject, but also offers various opportunities, ya, in the world. Gitu. Tidak hanya bahasa Inggris itu adalah mata pelajaran yang menarik, tapi juga, menyediakan berbagai macam kesempatan di dunia, gitu. Nah, apa saja? You know that English can make you communicate with other people, ya. Itu salah satunya. Kita lihat. Sudah ada 4 gambar yang Miss tunjukkan, kemudian kita akan lihat. What's the material that we will discuss today? Nah ini correlative conjunction. Jadi kata-kata yang tadi kita yang sudah Miss perlihatkan itu adalah correlative conjunction.
what is correlative conjunction? Okay, let's see. Okay, this is table of content, and here is the materials that we will discuss after this. Okay, what is conjunction? As you know, conjunction is kata hubung, ya kan? Oke, kalian sudah familiar dengan kata conjunction, kata hubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Apa yang dihubungkan? Nanti kita akan lihat. Oke, kemudian ada type of conjunctions. Oke, in English there are several types of conjunction, and then I will show you after this. And next is example. Okay, I will give you several examples about this. Okay, all of these words and many more are conjunctions. Okay, banyak sekali di sini conjunction, for, then, before, if, or, while, etc. Okay, banyak sekali conjunction yang ada di sini. Okay, let's us take a closer look about the conjunction. Yeah. Okay, before we are going to the next explanation, I will show you what is correlative conjunction is. Yeah, correlative conjunction, or as we know that some of people called as pair conjunction. Ya, jadi ada yang menyebutkan sebagai pair conjunction atau correlative conjunction. Ya, apa sih itu? Conjunction that connects two equal or balanced word, phrase or clauses. Ya, jadi di sini menghubungkan, connect, menghubungkan dua kata, dua frase atau dua klausa, ya, yang sama dalam bentuk part of speech-nya. Misal, ketika noun yang dibandingkan, maka pembandingnya juga adalah noun. If you use adjective, maka kalian juga gunakan adjective juga untuk pembandingnya. If you use verb, okay, so you should use verb juga, gitu ya. Oke. Nah, ini kind of conjunctions. Oke, mungkin yang kalian tahu adalah and, but, yet, so, for, or, nor, gitu kan. Kemudian after, before, it's all conjunction ya. Ini semuanya adalah conjunction. But in English, di sini dibagi-bagi. Yang pertama ada coordinating conjunction, and then subordinate conjunction, kemudian ada correlative conjunction, and then conjunctive adverb. There are a lot of kinds of conjunction here. You can see, but in this occasion, in this opportunity, I only focus on correlative conjunction. So here is our materials today. Correlative conjunction or paired conjunction. Seperti yang Miss sudah jelaskan tadi, hanya ini saja yang akan kita bahas. Yang pertama ada both and. Pasangannya tidak bisa diganti dengan but also ya. Both but also tidak bisa. Pasangannya adalah both and. Artinya adalah keduanya. Kemudian ada not only but also. Itu sudah paten, pasangannya seperti itu, tidak bisa diganti. Kemudian either, and then or. Baik maupun. And then the last is neither and nor, pasangannya. Dan di sini tidak keduanya. Neither nor ini adalah salah satu bentuk yang bentuknya negatif. Maka kita akan lihat aturannya seperti apa when we apply in a sentence ya. First I will explain to you about the use of both and when we want to apply, or we want to if you want to make a sentence by using both and ya. Both and can be used when you put two things equally ya. And then the things can be in form of verb, modifier, noun, infinitive, or gerund, or prepositional phrases ya. Jadi as I said before, di sini yang dibandingkan adalah paralel, artinya sama. To make it more clear, let's see to the example. Misalkan tunjukkan kepada contohnya. Nah di sini yang menjadi pembandingnya ketika kita menggunakan both and, menggunakan verbs terlebih dahulu, verb. Kalimat yang pertama adalah my father both tells and suggests me to have a daily exercise ya. Ayahku ya, keduanya dalam hal ini adalah menceritakan atau meminta dan menyarankan aku untuk latihan setiap hari gitu ya. Jadi yang disarankan adalah dua-duanya. Kita lihat posisinya ya. My father di sini ada subjek,
Di sini ada subjek my father, kemudian di sini menggunakan both dan menggunakan and. Oke, and. Oke, kemudian setelah both itu disimpan tells. Tells di sini part of speech-nya sebagai apa? Oke, tells ya, menggunakan di sini part of speech-nya adalah verb atau kata kerja. Di sini sama-sama menggunakan s. Kenapa Miss menggunakan s? Karena kita lihat di sini subjeknya adalah my father. My father is singular subject ya. Oke, kalian pasti ingat ketika kita membahas tentang yang namanya present tense, maka when you find or when you write a subject, singular subject, so after verb 1 you should put s or es after that ya. Oke, kemudian di sini juga ada suggest. Di sini juga menggunakan s. Kenapa Miss sama-sama menggunakan s? Kembali lagi karena di sini subjeknya adalah my father dan juga apa? Supaya untuk menyamakan. Yang namanya di sini membandingkan sama-sama harus, selain di sini sama-sama kata kerja, di sini juga harus ditambahkan sama-sama menggunakan s gitu ya. Jadi yang dibandingkan harus sama. Oke, Yuna both learns and tries to draw graffiti. Gitu, sama. Di sini juga menggunakan kata kerja. Dan di sini setelah subjek Yuna menggunakan both dan juga and. Gitu. Ya. Oke, itu untuk ketika kita menggunakan both and dan yang dibandingkan adalah kata kerja. Tapi ketika kita menggunakan modifiers, gimana sih Miss? Oke. Sebelum kita lihat yang namanya contoh dari modifier ini, Miss akan tunjukkan. Oke, ini. Modifier itu merupakan kata, frase, atau klausa yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Oke, modifiers can be, bisa dalam bentuk adjektif, ya, kata sifat. Bisa juga dalam bentuk participle, atau yang kita bilang ini adalah kata kerja bentuk ketiga, dan bisa juga merupakan intensifier. Artinya, contohnya di sini adalah extremely, really, ya kan? Bisa juga dalam bentuk noun, atau contohnya di sini menggunakan grammar atau beach, gitu ya, kata benda. Oke, kita akan balik lagi ke sini. Oke, nah setelah bisa ditunjukkan modifiers itu apa, bisa dalam bentuk apa saja, kita lihat nih contohnya ketika kita mau menggunakan conjunction, menggunakan both and yang perbandingannya adalah menggunakan modifiers. Oke, kalimat yang pertama, he is smiling both gaily and sweetly to me, ya kan? Di sini ada penggunaan gaily. Gaily di sini merupakan modifier. Oke, modifiernya dalam bentuk apa? Intensifier, ya kan? Kemudian di sini juga ada sweetly. Oke, di sini kita lihat he di sini adalah sebagai subjeknya ya nak ya. Oke, kemudian di sini he is smiling but. Oke, maka kita bisa lihat sebelum kita membandingkan dengan menggunakan verb atau di sini menggunakan modifier, maka menggunakannya both terlebih dahulu. Both terlebih dahulu, baru setelah itu yang dibandingkan. Di sini adalah modifier. Kemudian ada kata and dan juga menggunakan modifier lagi. Oke, kalimat yang kedua, a friend of mine is both cheerful and friendly, ya. Temanku nih, ini dia memiliki dua sifat, cheerful, periang, ya kan, dan friendly, baik. Oke, cheerful and friendly di sini adalah kata sifat or adjective. Begitu, ya. Jadi yang dibandingkan harus sama. Nah, bisa juga dalam bentuk noun. Oke, kita lihat. Nah, kalau tadi both and-nya posisinya di sini, ya kan? Nah, kemudian di sini kita bisa juga menempatkan both and sebagai subjek. Oke, dengan catatan di sini, if both and is put in subject, ketika disimpan dalam bentuk subjek, ya, the verb atau kata kerjanya akan selalu be in a form of plural dalam bentuk jamak, ya. Oke, di sini. Oke, both the book and the pencil are mine. Keduanya si buku dan si pensil itu adalah punya saya, ya kan? Nah, di sini both the book. Oke, di sini the book, maka di sini juga the pencil. Oke, harus sama ya. The book, the pencil.
Kemudian, seperti yang Miss bilang di bawahnya sebagai note-nya itu, bentuknya kata kerjanya harus dalam bentuk plural atau jamak. Tidak boleh di sini menggunakan is, ya. Di sini harus menggunakan are. Ketika di sini kita menggunakan is, gitu. Nah, kemudian infinitif dan gerund. Ketika kita menggunakan infinitif atau gerund, Miss, infinitif itu apa? To infinitif, to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kemudian gerund itu adalah kata kerja bentuk pertama yang diikuti ing, gitu. Kita lihat nih kalimatnya. Teachers want students both study, ya. Ingin study, to study, and to apply the lesson taught at school. Yang diajarkan di sekolah. Si guru ini, ya kan? Di sini subjeknya ingin murid-muridnya itu melakukan keduanya. Apa aja? Belajar dan to apply the lesson, untuk mengaplikasikan si pembelajaran yang diajarkan di sekolah. Di sini to study, to apply di sini merupakan infinitif atau kita tahu sebagai to infinitif. To infinitif adalah to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, ya. Ini to-nya, kemudian kata kerja pertamanya adalah study. Begitu. Nah, kemudian kita lihat yang gerund. Mimi love both swimming and running. Swimming, running. Harus seperti ini. Jangan satunya swim, yang satunya running. Itu tidak boleh. Ketika menggunakan ing, maka juga di sini harus menggunakan ing. Swimming, running, gitu ya. Jadi Mimi itu menyukai keduanya, baik berenang dan juga berlari. Dan di sini juga bisa menggunakan prepositional phrase. Jadi ada cirinya menggunakan preposition. Prepositionnya yang digunakan di sini apa? Banyak sekali preposisi, ya. In, on, at, gitu kan, under, above. Di sini yang digunakan adalah the task can be done both at school and at home. At school, at home. At di sini adalah preposition. Preposition. Schoolnya ini adalah noun, kata benda, gitu ya. Jadi kata preposisi diikuti oleh kata benda. Itu namanya prepositional phrase. Kemudian at home. At di sini preposisi juga. Kemudian home-nya di sini adalah noun. Sama-sama kan ya? Jadi at school, at home. Jangan at-nya tidak diikuti dengan kata benda juga. Artinya di sini harus sama. Kemudian, nah selain both and, kita juga mempunyai either dan or ketika membahas mengenai correlative conjunction. Either or ini juga sama, nak. Membandingkan, compare something equal. It is also applied to show two possibilities of something. In this case, parallelism is also applied. Sama, paralel. Artinya sama. Tadi ketika adjektif harus adjektif, ketika noun maka harus noun, gitu ya. Nah, kita lihat rule of using either or when we apply it in our sentences. Subject plus verb agreement. Baik itu singular ataupun plural, ya. Kita lihat supaya lebih jelas. Untuk kalimat yang pertama, ya. Aturannya adalah if both elements are singular, ketika kedua elemennya itu adalah singular atau tunggal, the verb should be singular too. Kata kerjanya juga harus singular. Di sini ya, ketika singular, maka di sini juga singular. Contohnya adalah either the father or the mother has to attend the meeting. Ya. Either itu tadi apa? Artinya, baik maupun. Ya, baik ayah, either father or mother, baik ayah ataupun ibu has attend the meeting, ya. Kemudian ini kata benda, ini juga kata benda, sama-sama menggunakan kata benda. Kemudian di sini menggunakan has. Kenapa? Karena subjeknya adalah singular. Kemudian di sini kalimat yang kedua, if the second subject is plural, di sini second subject itu yang mana? The girls, ya kan? Ketika ini plural, maka di sininya juga harus plural, menggunakan are, jangan menggunakan is. Nah, kemudian ada neither dan nor. Di sini neither dan nor ini bentuknya adalah negative sentence, ya, negative sentence. Maka aturannya adalah apa? When you use it neither nor, you should not use any other negative in your sentences. Tidak boleh menggunakan kata negatif yang lainnya.
Tidak boleh menggunakan never, tidak boleh menggunakan did not, do not, doesn't not, does not gitu. Itu tidak boleh karena ini artinya sudah negatif. Neither my mom, di sini yang dibandingkan adalah my mom, kemudian my sister, sama-sama kata benda begitu. Ya. Kemudian di sini talks. Ini adalah kata kerja bentuk pertama. Kenapa? Karena di sini ini single semuanya, ya kan? Kemudian di sini ada Teguh investigated neither the seller nor the buyer. Bentuknya seperti ini. Di sini yang dibandingkan adalah the seller dan the buyer. Sama-sama noun juga. Gitu. Oke, ya. Seperti yang Miss bilang, ketika ini kata bendanya adalah Kirana. Di sini single. Kemudian di sini plural. Gitu ya. Kemudian should be in plural. Harus dalam bentuk plural juga. Miss, kok kenapa ini play gak menggunakan S? Ya iya, ketika kita ketahui bahwa di dalam present tense ketika subjeknya adalah plural maka tanpa menggunakan S atau IS di dalam kata kerjanya, begitu ya nak. Kemudian di sini juga sama, ya. Nah, di sini plural, maka di sini menggunakannya juga plural, artinya menggunakan to be-nya are bukan to be is. Tuh. Nah, ketika ada yang seperti ini. Oke, di kalimat yang pertama, di kata benda ini, gitu kan, disimpan di pertama. Oke, the students, neither the student nor the teacher. Oke, nah ini yang tunggalnya disimpan di bagian awal, yang pluralnya, I'm so sorry, and then yang singularnya di bagian kedua. Ini tidak salah. Kemudian pada akhirnya di sini menggunakan verb dalam bentuk singular juga akan lebih baik, tapi ini diubah posisinya. Oke, seperti ini. Jadi, oke, seperti itu. Oke, nah terakhir kita akan melihat not only but also. Sama. Ketika kita menggunakan not only but also yang dibandingkan sama. Contohnya adalah the restaurant service is not only fast, but also excellent. Ini ya, fast and then excellent. Di sini menggunakan adjective. Sama-sama adjective. Dan ini juga sama. The drawing is not only artistic but also realistic. Gitu. Ya. Oke. Peraturannya adalah seperti yang Miss bilang, kita ulangi lagi. If the second subject singular, ketika subjek yang kedua itu single, maka harus single juga. Ketika second subjeknya plural, maka ini juga harus plural. Ketika subjek yang pertama itu adalah singular, yang kedua plural, maka mengikuti yang verbnya juga harus plural. Begitu. Okay, well, thank you so much for this occasion, and then I'm so sorry if I make a mistake for this occasion. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.